Halo mami-mami Katolik, kita semua pasti pernah kehilangan barang kan? Barang yang kita sayangin atau barang-barang seperti kunci mobil atau apapun juga ya, dompet, tas. Biasanya kita suka lupa taruh di mana dan kita bisa bingung nggak ketemu. Dan kita orang Katolik biasanya punya satu santo yang favorit dan yang bisa membantu kita untuk menemukan barang tersebut, yaitu Santo Antonius dari Padua. Saya kepikiran untuk membuat sesi kali ini karena kemarin ini saya juga barusan kebingungan gara-gara kehilangan files foto-foto dan video footage gitu ya. Saya pikir kenapa kok bisa hilang gitu. Saya merasanya udah dipindahin dari kamera masuk ke laptop, tapi waktu saya cari-cari ternyata nggak ada, karena saya cukup organize ya kalau dalam hal foto dan video dan sebagainya. Jadi yang saya sudah transfer dari kamera itu biasanya saya kosongin gitu yang di kamera. Jadi saya bener-bener panik karena yang di kamera sudah saya hapus, sedangkan waktu saya cari lagi di laptop itu saya nggak menemukan. Saya sampai udah nyari berkali-kali di dalam folder-folder gitu ya, dan ternyata nggak nemu. Otomatis saya selalu ingat sama Santo Antonius dari Padua. Ada satu kali juga saya kehilangan cincin ya, cincin berlian. Waduh, memang nggak gede sih berliannya, tapi kan lumayan ya. Doa kepada Santo Antonius ini tidak pernah gagal. Jadi tanpa saya harus ceritain panjang lebar bagaimana kejadiannya gitu ya, file saya ketemu gitu. Ternyata ada filesnya di komputer. Aneh banget gitu kejadiannya. Juga dengan cerita cincin saya itu juga ketemu dengan cara yang begitu aneh, nggak terpikir. Benar-benar luar biasa kalau misalnya kita minta bantuan dari Santo Antonius untuk mencari barang yang hilang. Seperti saya pernah cerita sebelumnya, saya dari kecil adalah orang Katolik, tapi saya nggak selalu percaya sama ajaran gereja Katolik, termasuk Santo Santa. Dan belakangan ini saya banyak belajar tentang Santo Santa, dan setiap cerita dari Santo Santa itu menyentuh hati saya gitu. Kita di gereja Katolik begitu privilege gitu ya, bahwa kita mempunyai Santo Santa, di mana kita bisa belajar dari para orang kudus ini, sehingga kita bisa juga menyontoh dari kehidupan mereka, karena kita juga dituntut untuk menjadi seorang santo dan santa. Nah, saya mau sedikit cerita tentang Santo Antonius dari Padua ini. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi mungkin ada beberapa teman juga yang belum tahu. Saya juga kemarin sempat searching dan browsing gitu ya, dan cukup menemukan hal-hal yang menarik tentang Santo Antonius dari Padua ini. Saya pakai contekan sedikit ya. Santo Antonius dari Padua, dia lahir dari keluarga yang cukup berada, dan dari kecil dia itu sudah punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Lalu dia masuk ke Ordo Santo Agustinus pada awalnya. Tapi terus ada kejadian pada saat dia tinggal di satu biara, dan dia menyaksikan ada 5 martir dari Ordo Fransiskan yang dibawa pulang dari Maroko, karena mereka dibunuh gitu ya, mereka dipenggal kepalanya. Dan waktu itu di biara tempat dia tinggal ada sebuah prosesi untuk penguburan ke-5 martir tersebut, dan dia menjadi begitu tersentuh dan terinspirasi gitu ya sama kejadian itu, yang akhirnya membuat dia membuat keputusan spontan, yaitu untuk masuk ke dalam Ordo Fransiskan. Jadi setelah itu dia masuk ke Ordo Fransiskan, dan dia minta untuk dikirim ke Maroko karena dia merasa panggilannya dia untuk ke sana, dan dia pun rela kalau misalnya Tuhan mau dia untuk menjadi seorang martir. Jadi luar biasa sekali ya keberaniannya si Santo Antonius ini. Akhirnya dia ditugaskan di Maroko, dan dia pintar sekali berkhotbah. Dia mewartakan Kristus di Maroko. Tapi dia bukan menjadi seorang martir. Tuhan berencana lain untuk Santo Antonius. Dia akhirnya sakit, dan dia akhirnya meninggal di umur yang cukup muda, yaitu umur 36. Nah, yang menarik adalah hanya 1 tahun setelah dia meninggal, dia sudah dikanonisasi sebagai seorang santo, karena dia juga kenal baik ya sama Paus yang pada saat itu, yang juga merasa tersentuh karena banyak mujizat yang terjadi pada saat
Santo Antonius ini masih hidup. Dan yang menarik lagi, 30 tahun setelah dia meninggal, kuburannya dibuka dan badannya sudah rusak semua, tapi mereka menemukan bahwa lidahnya Santo Antonius ini masih utuh seperti semula, malah masih basah gitu ya. Jadi seperti lidah orang yang masih hidup. Luar biasa banget. Ini mungkin untuk mengingatkan kita semua bahwa Santo Antonius pada saat dia hidup itu begitu pinter berkhotbah gitu ya, mewartakan Kristus kemana-mana gitu. Dan sekarang lidahnya ada di Basilika Santo Antonius Padua, di Padua di Italia. Jadi menurut saya ini fakta-fakta yang cukup menarik tentang Santo Antonius. Lalu kenapa Santo Antonius kok terkenal sebagai pelindung barang yang hilang? Jadi ini juga ada ceritanya dari kehidupan dia. Waktu itu dia punya sebuah buku Mazmur yang dia benar-benar bersyukur dia punya gitu ya. Karena pada saat itu kan printing masih nggak seperti zaman kita sekarang. Jadi buku itu sangat susah untuk didapat. Dan dia juga sudah menuliskan banyak catatan-catatan di dalam buku itu yang membantu dia untuk mengajar. Nah, ceritanya ada satu murid di seminari di mana dia mengajar gitu ya, yang lari dari seminari itu dan membawa buku itu. Santo Antonius ini begitu kehilangan bukunya, dia berdoa terus kepada Tuhan, minta agar buku itu dikembalikan. Dan bukan hanya dia mendoakan buku itu, tapinya ya, dia juga mendoakan si murid itu sehingga murid ini juga mau untuk kembali ke seminari. Dan ternyata Tuhan mendengar doa Santo Antonius ini, murid itu kembali dan mengembalikan buku itu. Dari situ ceritanya, jadi Santo Antonius menjadi santo pelindung barang yang hilang. Ada doa barang yang hilang yang cukup panjang sih, nanti saya ketik aja di caption gitu ya doanya, dimana teman-teman bisa doakan kalau misalkan kehilangan barang dan meminta bantuan Santo Antonius untuk membantu menemukan. Tapi walaupun ada doa ini, saya juga nggak selalu ya langsung cari doanya terus doa yang full gitu. Saya biasanya cuma bilang, Santo Antonius doakanlah saya, tolong bantu saya cari barang ini gitu ya. Dan itu aja udah cukup manjur biasanya. Tapi ya satu hal yang kita harus selalu ingat bahwa adalah kalau misalnya sampai barang itu nggak ketemu, ya udah kita harus ikhlaskan aja. Dan kita jangan sampai marah sama Tuhan, marah sama Santo Antonius gitu ya. Karena pasti akan ada pelajaran di balik semua itu. Di doa ini juga ditulis, saya kutip aja sedikit ya, bahwa bersama permohonan ini aku mengajukan satu permohonan lain darimu agar aku selalu memiliki kebaikan sejati yang adalah Allah sang kebaikan tertinggi. Jangan biarkan aku pernah menderita kehilangan harta pusakaku yang terbesar, yakni hidup abadi bersama Allah. Jadi itulah yang kita mau ingat ya. Kalau barang itu hilang itu biasa. Jangan sampai kita itu jadi stres, jadi banyak orang itu merasa begitu terikat sama barang, jadi kayak kehilangan semuanya. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak mau kehilangan jiwa kita. Kita harus hidup menjadi orang yang benar, menjadi santo santa, sehingga suatu hari kita bisa bertemu lagi dengan Yesus di surga. Mungkin teman-teman punya cerita juga tentang apa yang teman-teman pernah alami bersama dengan Santo Antonius. Dia juga santo pelindung beberapa hal lainnya ya, cuman yang begitu menonjol adalah yang barang yang hilang ini. Kadang-kadang merasa bersalah juga ya ampun, dikit-dikit panggil Santo Antonius, dikit-dikit panggil Santo Antonius. Tapi ya itulah luar biasanya ajaran iman Katolik kita, dimana Santo Santa selalu ada di sana untuk membantu kita dalam situasi apapun. Kita nggak pernah sendirian. Kalau kita butuh apa-apa, kita bisa minta dukungan doa. Bukan hanya dari teman-teman kita yang ada di dunia ini, yang di sekeliling kita, tapi juga dengan para kudus di surga. Semoga video ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Saya tunggu ya kesaksiannya. Terima kasih. Dadah.